Saya tes ini dengan dinamo mobil-mobilan 12 volt nih ya. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Nidia channel seputar elektronika. Baik, di depan saya ini ada beberapa baterai 18650 ya. Sesuai judul di sini kami akan berbagi tip dan trik bagaimana merakit aki 12 volt dari baterai 18650 ini tidak menggunakan solder khusus ataupun menggunakan spot welding ya. Yang saya genggam ini baterai 18650 yang udah saya uji coba ya. Ini tertulis di baterainya 3,7 2600 mAh ya. Ini yang lain juga sama, tak terlihat ya. Tidak ada tulisannya. Biasanya baterai-baterai ini jarang yang tertulis ya, karena sudah tertutup. Namun biarpun tidak tertulis dari pabrikannya nih ya, ini baterai-baterai yang mau saya rakit ini saya sudah tes menggunakan alat ini ya, discharging namanya ya ini ya. Ini tertulis di sini ya 2600 mAh ya. Bisa dilihat ya, terlihat enggak ya di kamera ini ya, 2600 ya. Berarti 2600 kali 4 ya, sekitar 10.000 ya. 10.000,4 mAh berarti sama halnya 10,4 ya. Nah, ini yang pertama kita gunakan bracket ya, holder seperti ini. Tujuannya untuk memudahkan penyolderan daripada kita menyolder di baterainya ya. Apalagi kita tidak memakai spot welding ya. Buat yang belum terbiasa agak kerepotan menyolder baterai 18650 ini. Nah, ini saya ada trik, saya menggunakan bracket baterai ini ya. Jadi ini akan lebih mudah untuk menyusunnya. Baik, lanjut sekarang langsung ke proses ini ya. Alasan saya menggunakan bracket karena bracket ini kalau disolder dengan solder biasa kan tentunya lebih mudah ya. Nah, beda ya dengan baterainya ini ya. Karena ini nikel, kalau disolder tuh suka ya terkadang nempel tapi mudah tertarik ya. Apalagi yang tak terbiasa nyolder ya. Nah, saya menggunakan bracket ini jadi pada intinya tetap saja menyolder, namun lebih mudah ya. Dan tentunya lebih simpel, akan lebih memudahkan jika ada kerusakan pada baterai, pada sel-sel yang rusak, untuk bongkar pasangnya bisa tinggal lepaskan saja ya. Baik, pertama ini juga saya solder terlebih dahulu bagian bracketnya, akan saya solder, nanti hasilnya akan saya tunjukkan ya. Baik, nah seperti ini kurang lebihnya ya, sama halnya di paralel intinya ya. Nah seperti ini, jadi kanan kiri kita paralel semua segini ya, satu blok kita jadikan satu ya. Nah ini kabelnya kombinasi nih ya, karena saya tidak ada kabel. Nah ini contohnya seperti ini ya, satu rel polos. Jadi intinya untuk menyatukan per yang terpisah ini biar tersambung ya. Nah seperti ini. Nah ini kenapa ada cuman satu separuh saja ya, karena di dalamnya kawatnya sudah menyatu ya, sudah satu rel. Baik, lanjut. Jika sudah terlihat seperti ini ya, langsung proses pemasangan baterainya. Jadi ini biarpun pirnya bolak-balik ya, tetap pemasangan baterainya polos ya. Nah seperti ini, positif semua, negatif semua ya. Jadi pir jangan buat patokan harus memasangkan positif dan negatif. Pokoknya cara pemasangan baterainya harus sama polos. Positif baterai pada positif baterai semua, jangan sampai terbalik satupun ya. Ya resikonya bisa berbeda lah, intinya polos. Nah seperti ini ya, yang sebelah kanan ini positif, sebelah kiri ini negatif. Nah ini positif, ini negatif ya. Nah selanjutnya juga sama ya sistemnya ya, jadi satu bloknya itu kita samakan positif ke positif, negatif ke negatif semua ya. Intinya pair bukan buat suatu patokan ya. Intinya dalam satu bloknya ini kan 4 baterai ya, disamakan saja ya. Berarti ini sistem susunannya 4P 3S ya. Nah seperti ini bisa dilihat ya. Nah begini ya, positif semua, ini positif dari sini semua positif ya. Begitu pula sampingnya berarti negatif semua ya. Nah ini kabel yang separuh ini ya, di dalamnya tapi pirnya sudah menyatu ya, sudah satu rel gitu. Begitu pula blok keduanya juga sama ya, seperti ini intinya ya.
Yang ketiga pun juga sama, intinya dari tiga paralel ini ya, sama saja sistemnya. Wah, ini belum ada yang saya solder, sebentar saya solder dulu nih, kurang nih. Baik, begini ya, kurang lebih ya. Jika sudah terlihat jelas ya, paham ya sampai di sini. Baik, lanjut. Sebelumnya diukur dulu satu bloknya ya. Ini kalau penuh, ini seharusnya penuh karena sudah saya charge ke sebelumnya ya. Harus 4 volt satu bloknya ya. Kalau 3,7 low-nya kan 3,7 ya. Memang baterainya 3,7, seharusnya penuh 4 volt. Bentar ya, terhalang nih testernya, sempit tempatnya. Baik, nah di sini ya terlihat ya. Nah, 4 volt ya. Coba yang satunya lagi. Baik, 4 volt juga ya, sama ya. Baik, sama ya. Berarti susunannya udah terkoneksi ya, paralelnya ya. Baik, lanjut sekarang proses penyusunannya, proses pembuatan serinya ya. Baik, nah seperti ini ya. Yang ini positif, yang biru ini, yang ini negatif ya. Ini jika kita posisikan seperti ini. Jadi kalau disusunkan seperti ini jadi positif semua nih ya, yang sebelah kiri, sebelah kanan negatif semua. Jadi jangan seperti ini ya susunannya. Mesti kita balik, yang oranye sebelah kiri positif, jadi kita yang biru putar cari yang negatif. Nah, ini yang biru jadi sebelah kiri ketemu negatif seperti ini ya. Positif ketemu negatif, dan ini ujung sebelah kanan jadi positif ya. Kita adukan lagi baterai yang atas nih ya, paling atas yang masih saya pegang, ini ketemu negatif. Nah, seperti ini ya. Terlihat ya, berarti ujung sebelah kiri yang biru ini positif baterai ya. Baik, nah jadi kalau dilihat dari yang bawah nih ya, dari yang oranye, nah ini sebelah kiri ya, ini negatif ya, ini negatif ketemu positif. Nah, ini yang tengah ini berarti positif oranye ketemu negatif yang tengah ya. Nah, jadi yang paling atas ini ya positif, yang dijadikan positif. Baik, selanjutnya tinggal dari penyolderan serinya ya. Ya, ini yang saya solder nih ya, yang mulai dari kabel merah itu ya, negatif ketemu positif yang baterai oranye ya, yang kabel bawah. Nah, sampingnya juga sama ya, disamakan saja. Nah, seperti ini ya, biar lebih kuat dan bagus, tengahnya kalian bisa solder ya. Nah, baik ya, bisa dilihat seperti ini. Kalau dari bawah yang oranye nih ya, positif ketemu negatif biru, lari positif ketemu ya, ini sampai kabel putih ketemu negatif biru ini ya. Nah, berarti dari kabel putih ke merah ini ya, kita seri lagi, kita beri kabel seperti yang awal tadi. Nah, seperti ini ya. Bentar saya beri timah terlebih dahulu. Ya, seperti ini ya, kita seri lagi. Kabelnya kepanjangan ya, ya nggak apa-apa ya, kalian bisa bikin serapi mungkin ya. Nah, ini biar kuat, sampingnya juga diberi kabel juga ya, biar kuat. Nah, seperti ini ya, sama kayak yang tadi di bawahnya ya. Nah, seperti ini bisa dilihat dari negatif oranye ya, lari ke positif, dari positif lari negatif biru nih ya, yang tengah lari lagi positif ke negatif biru, jadi ujungnya ini digunakan untuk positif, yang ujung oranye paling bawah ini ya digunakan untuk negatif. Baik, nah seperti ini, coba kita lakukan pengetesan dulu sebelum pemasangan BMS. Nah, ini yang oranye tadi negatif ya, yang paling bawah, yang biru positif. Baik, sudah terukur 12 volt. Lanjut, berarti sampingnya ini ya 8 volt ya. Coba. Baik, terukur 8 volt. Nah, sekarang nih ya, yang satu baterai ya, yang oranye ke oranye, satu baterai oranye ya, 4 volt ya. Baik, betul ya, 4 volt, 8 volt, dan berapa nih ya, 12 volt. Baik, berarti susunannya sudah betul nih. Sekarang lanjut
pemasangan BMS. Seperti ini ya BMS-nya ya, BMS 3S ya. Ini tertera ya, BMS 3S 40 ampere ya. Ya, ini cara pemasangannya ya. Bentar ya. Saya kasih perkat dulu ya, biar lebih aman dan kuat. Ini saya kasih double tip ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang 0 volt ya, atau disebut BMIN-nya ya. Kita sambungkan pada kutub negatif baterai ya. Yang oranye tadi ya, negatif baterai. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini ya, BMS tertulis yang 4 volt, kita koneksikan sel yang ke 4 volt ya. Masih di satu baterai yang oranye ya. Bisa dilihat seperti ini ya. Dan selanjutnya yang 8 volt kita koneksikan ke 8 volt ya. Berarti ini kalau dihitung dari sini, nah ke sini ya, 8 voltnya ya. Nah, seperti ini ya. Sudah dari BMIN 4 volt, 8 volt, sekarang ke 12 voltnya ya. Ini terakhir 12 voltnya. Seperti ini ya, terlihat ya. Nah, ini udah jadi. Baik, kita tes lagi setelah pemasangan BMS dari 0 volt ke 4 volt, betul. Bentar nih testernya biar terlihat ya. Terukur ya, satu baterai 4 volt, dua baterai 8 volt, tiga baterai 12 volt, 3S ya. Jadi ya, ya ini bebannya nih ya, sudah terukur ya, 12 volt. Sebentar. Nah, terlihat ya, 12 volt. Ini bisa digunakan untuk beban dan chargernya ya. Untuk charger ya, untuk yang titik 2 ini ya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini untuk bebannya, untuk keluarnya ya. Saya beri kabel dulu. Untuk kabel merah ini positif ya. Yang kabel putih ini saya gunakan sebagai negatif ya. Alhamdulillah ya, ini prosesnya ya sudah selesai. Sudah cukup, tinggal membungkus kabelnya, apa namanya, tinggal dikasih box saja ya baterainya nih ya, biar lebih aman. Pakai kardus juga boleh. Ini nanti saya pakaiin kardus ya. Nah, ini ya bebannya terukur ya, 12 volt. Baik, sekarang karena di sini sudah selesai, akan saya coba gunakan beban yang 12 volt dulu nih ya. Sebentar nih, saya cari buat uji cobanya dulu. Saya kasih last stop dulu sementara biar tidak beradu ke yang lain, biar lebih aman ya. Baik, sebelum saya kasih box atau saya kardusin ya baterai ini ya, akan saya coba dulu nih, saya beri beban motor gearbox mobil-mobilan ya. Ini bebannya voltasenya 12 volt. Nah, motor ya, tenaganya jumbo juga. Coba kita putar kanan. Nah, berhasil ya. Ini tenaganya lumayan ya. Baik, demikian kiranya untuk yang sudah menonton video kami. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.